bakalan ada dua girl group yang Mayang bahas. Hari ini di Gangnam Iyagi, Mayang bakalan ngebahas tentang comebacknya Les Sserafim dan juga aespa. Dua girl group ini merupakan girl group yang jadi panutan sih menurut Mayang. Selain karena mungkin keunikannya, lagu-lagunya, karya-karyanya, prestasinya jangan lupa. Annyeong Nanti harus balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Ada yang spesial di Gangnam Iyagi hari ini Nanti. Kenapa? Karena bakalan ada dua girl group yang Mayang bahas. Ini. Kira-kira siapa sih? Ada nggak salah satu girl group favoritnya kamu di Gangnam Iyagi hari ini? Ada dong ya. Dua girl group ini merupakan girl group yang jadi panutan sih menurut Mayang. Selain karena mungkin keunikannya, terus juga mungkin lagi lagu-lagunya, karya-karyanya, prestasinya jangan lupa. Yes, hari ini di Gangnam Iyagi Mayang bakalan ngebahas tentang comebacknya Les Sserafim dan juga aespa. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Yang pertama kita bahas dulu Nanti ya tentang comebacknya Les Sserafim. Emang kenapa sih Les Sserafim ini kan perasaan kemarin lagi world tour ya. Ini tiba-tiba ada comeback. Ya ampun. Ini dia Les Sserafim ya. Mayang tuh dari kemarin liatin kayak mungkin fancamnya ya ketika konser, terus juga ketika mereka menghadiri beberapa event off air gitu kan ya. Tapi ternyata Les Sserafim ini udah bakalan comeback lagi di menjelang akhir tahun 2025. Sebelum Mayang ngebahas lebih lanjut tentang comebacknya Les Sserafim, kita kenalan dulu Nanti. Jadi Les Sserafim ini merupakan salah satu girl group dari Hype Labels yang debutnya dimulai di tanggal 2 Mei 2022 dengan mini albumnya mereka adalah Fearless. Nah itu I'm Fearless. Nah taulah ya lagu itu. Nah awalnya Les Sserafim ini beranggotakan 6 orang, tapi sekarang yang aktifnya adalah 5 orang begitu. Jadi kita let's go kenalan dulu sama kelima member aktif dari Les Sserafim. Yang pertama ada Kim Chaewon yang lahir di tanggal 1 Agustus 2000 sebagai leader dan juga vokalis dan juga dancer. Terus lagi yang kedua ada Sakura yang lahir di tanggal 19 Maret 1998 sebagai vokalis dan juga sub rapper. Lanjut lagi ada Ho Hyun Jin yang lahir di tanggal 8 Oktober Nanti dan di tahun 2001 sebagai main vokalis. Ada juga Kazuha yang lahir di tanggal 9 Agustus 2003 sebagai dancer, rapper dan juga sub vokalis. Dan yang terakhir ada mangnenya yaitu Hong Eun-chae yang lahir di tanggal 10 November 2006 sebagai lead dancer vokalis dari Les Sserafim juga begitu. Lengkap 5 member ya kan. Dan ternyata dikutip dari koreanindo.com di awal tahun 2025 sebenarnya Les Sserafim ini udah comeback gitu dengan satu mini albumnya yang berjudul Hot di tanggal 14 Maret 2025. Nah di mini album itu sebenarnya banyak lagu yang menurut Mayang enak ya gitu. Terus juga banyak lagu yang menurut Mayang agak sedikit berbeda pembawaannya dibandingkan karya-karya lagu Les Sserafim sebelumnya. Isinya ada 5 lagu di mini album Hot yang kemarin, dari mulai title tracknya Hot itu sendiri, terus ada Born Fire, Come Over, Ash, dan juga So Cynical begitu. Nah Hot sendiri sebagai title track itu genrenya lebih ke pop, terus juga disco dapat juga, dan di dalamnya juga ada beberapa pesan yang sebenarnya pengen disampaikan sama Les Sserafim tentang kayak kalau misalnya kamu punya hal-hal yang kamu cintai gitu, lakuin dan jangan takut. Nah itu, dan juga jangan takut
akan mungkin prosesnya, rasa sulitnya, atau mungkin kamu mengkhawatirkan hasilnya. Jadi ya udahlah, let it flow, let it go, lakukan aja, katanya begitu. Nah, menariknya lagi, ternyata dikutip dari koreantimes.com, mini album Hot yang dirilis Maret kemarin itu meraih kesuksesan yang luar biasa 99ers karena mencapai posisi ke-9 di Billboard 200 Amerika Serikat. Kebayang gak sih? Berarti bersaingnya gak cuman sama lagu-lagu dari industri K-pop, tapi ini internasional. Keren banget. Dan dengan prestasi tersebut, akhirnya Les Seraphim jadi satu-satunya girl group K-pop generasi keempat yang berhasil mencapai 10 besar berturut-turut di Billboard. Good job, G-O-O-D-E-J-O-B, good job Les Seraphim ya. Dan inilah gongnya yang tadi Mayang spill di awal ya kan. Kalau misalnya awal tahun mereka udah comeback, terus diselingi pertengahan tahun ini mereka emang lagi sibuk dengan tour dunianya yaitu Easy Crazy Hot 99ers, tapi ternyata rencana comeback akhir tahun sudah di-announce begitu. Ini dikutip juga dari allkpop.com kalau misalnya Les Seraphim ini udah resmi ngumumin bakalan comeback di bulan Oktober 2025. Sebenarnya belum exactly dikasih tahu sih bakalan comebacknya dalam bentuk single aja kah, atau mungkin nanti bentuknya mini album lagi, atau mungkin full album. Jadi belum ada rencana ataupun detail lebih lanjut, tapi yang pasti bakalan comeback di bulan Oktober begitu. Jadi mungkin buat kamu para fansnya Les Seraphim ya kan, nabung lah dari sekarang. Agak repot soalnya kalau misalnya ternyata nanti comebacknya mini album ataupun full album ya kan. Emang dikata harga album murah? Enggak say, sekarang makin naik ya. Sabar ya gitu. Jadi udah tinggal ditungguin aja, dicatat berarti Oktober bakalan comeback Les Seraphim begitu. Lanjut lagi, selain Les Seraphim 99ers tadi udah di spill di awal kalau misalnya Mayang bakalan ngebahas tentang comebacknya aespa juga. Ini kenapa sih rajin-rajin amat say, ya ampun, nih dompet belum keisi ya album aespa yang Dirty Work. Sekarang udah lanjut lagi, bakalan rilis lagi. Ini konsepnya apa, kejar tayang aespa? Jadi selain tadi ada dari girl groupnya Hype Labels, nah sekarang lanjut ke girl groupnya SM Entertainment. Nah ini kayaknya emang tahunnya aespa ya, jujur li. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen tahu tentang comebacknya aespa yang sebelumnya, kamu bisa nonton episode Gangnam Iyagi yang sebelumnya, atau mungkin boleh ya ditempelin sebelah sini videonya. Nah PR nih buat editor ya. Nah, jadi sebenarnya untuk aespa sendiri di beberapa bulan yang lalu kan udah rilis lah ya gitu dengan Dirty Work-nya. Dan kemarin di bulan Juli SM Entertainment juga udah mastiin kalau aespa ini sudah siap comeback untuk merilis album terbaru di bulan September, which is ya bulan ini begitu. Dikutip juga dari Detik.com, 99ers kalau misalnya kemarin kan udah berhasil dengan album Dirty Work ya, yang menurut Mayang kayak gong banget dari mulai konsep, lagu, dance, terus juga membernya aespa tuh kayak mukanya berubah semua di situ, sangar-sangar kan di Dirty Work. Dan ternyata ini bakalan comeback lagi dengan mini album Rich Man yang bakalan dirilis di tanggal 5 September 2025 begitu. Nanti di mini albumnya kurang lebih ada 6 lagu termasuk title tracknya. Jadi kamu bisa mendengarkan lagu-lagu badass yang lain dari aespa yang sebenarnya katanya sih bocorannya bakalan punya vibes yang sedikit berbeda dari single terakhirnya mereka, dan pastinya bikin banyak orang penasaran karena kemarin yang Dirty Work aja banyak yang bilang kayak
out of the box nih aespa gitu, sampai sekeren ini gitu loh, sampai kotor-kotoran kalau kamu bisa lihat di MV-nya. Nah, nggak tahu nih yang Rich Man tuh seperti apa. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu trailer ataupun mungkin teasernya ya tentang Rich Man ini udah dirilis, karena di situ juga ada sedikit acting dari keempat membernya aespa. Terus juga komentar-komentar netizen juga bikin kayak wow, ini aespa bisa keren gini gimana ceritanya gitu, semua bertanya-tanya. Jadi makin penasaran dengan album terbarunya dari aespa. Dan gak cuman itu, 99ers dikutip dari madcom.id, SM Entertainment juga nyampe ini kalau misalnya nanti project aespa itu yang Rich Man bakalan punya makna yang lebih mendalam dari sekedar materi. Ya mungkin kan judulnya udah Rich Man ya, apakah akan lebih dari uang kan, atau mungkin hal yang lain, aku nggak tahu juga sih. Dan menariknya lagi, di project terbaru aespa nanti itu bakalan kolaborasi dengan salah satu koreografer Korea Selatan, yaitu Lee Jung Lee, yang memang sekarang lagi disorot kali ya di industri K-pop gitu, karena kemarin kan baru aja ikutan kompetisi dance di salah satu stasiun TV begitu. Jadi sekarang lagi banyak kolaborasi, salah satunya adalah dengan aespa begitu. Seru ya kalau misalnya liatin idol-idol kita pada produktif, rajin comeback ya kan. Ini LE SSERAFIM, aespa ya kan. Coba dari dua itu komen dong nanti Niners, kira-kira yang mana yang paling kamu tungguin? Dan kamu nungguin apanya? Lagunya, music videonya, konsepnya, atau mungkin photocardnya, atau albumnya? Ya ampun, boleh kali kasih tahu Mai yang kamu nungguin yang mana. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu punya spill yang lain, atau misalnya kamu punya ide, Mai bahas ini dong, boleh sekalian di komen ya. Pokoknya sampai bertemu di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.